Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita memulai belajar, Ibu harap kalian semua tetap berdoa agar kalian semua dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu, ya. Pada minggu yang lalu Ibu sudah membahas dan menjelaskan mengenai pesawat sederhana. Nah, pada minggu yang lalu yang Ibu bahas pesawat sederhana yaitu pengungkit atau tuas dan bidang miring. Untuk hari ini yang akan Ibu bahas itu adalah katrol dan roda berporos, ya. Kalian masih ingat kemarin apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu adalah benda atau alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, ya. Contohnya kalian perhatikan di gambar ini. Untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi itu digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Ya, bidang miring sudah Ibu jelaskan pada minggu kemarin, ya. Nah, untuk prinsipnya pesawat sederhana ini adalah alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang tetap tetapi dapat mempermudah pekerjaan manusia, ya. Katrol, kalian perhatikan, kalian pernah melihat benda ini, ya. Ini yang disebut dengan katrol, ya. Katrol itu merupakan roda yang dapat berputar pada porosnya yang berguna sebagai alat pengangkat atau penarik benda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, yang paling sering kalian lihat itu pada saat kalian upacara, pada saat penaikan bendera. Nah, untuk menaikkan bendera itu pada bagian atas tiang bendera itu ada katrol, itu yang disebut dengan katrol. Jadi dia berguna untuk menarik bendera dari bawah ke atas dengan bantuan tali, ya. Dengan bantuan tali yang ditarik misalnya pada saat kalian menaikkan bendera oleh petugas bendera. Nah, pada prinsipnya kerja katrol ini sama dengan pengungkit yang Ibu jelaskan kemarin, ya, pada minggu kemarin. Jadi pada pengungkit itu ada tiga titik yaitu titik tumpu, ya. Kalian perhatikan di gambar ini, kalau pada katrol titik tumpunya ada di sini, ya. Di titik tumpunya, kemudian ada titik beban ini yang ada ada gambar tangannya, ini merupakan titik beban. Kemudian ini, ya, gambar kotak ini adalah titik kuasa, ya. Jadi sama seperti pengungkit atau tuas, ya. Jadi ada tiga titik tumpu, kemudian titik beban dan titik kuasa. Nah, dari titik beban ke titik tumpu ini disebut dengan lengan beban, ya. Kemudian dari titik kuasa sampai ke titik tumpu ini disebut dengan lengan kuasa, ya. Jadi ini sama persis dengan pengungkit, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian perhatikan, selain bendera, ya, katrol juga terdapat pada timba pada sumur, ya. Jadi untuk mengangkat air dari dalam sumur itu biasanya lebih mudah dengan menggunakan katrol, ya. Atau misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian lihat para pekerja bangunan itu, ya, untuk mengangkat pasir atau mengangkat benda-benda bangunan itu dengan menggunakan katrol, tetapi katrol yang digunakan itu lebih dari satu katrol dengan tujuan untuk mempermudah menaikkan beban dari bawah ke atas. Kalian lihat di gambar ini, ya. Jadi balok-balok ini akan dipindahkan ke atas, itu lebih mudah jika menggunakan katrol, ya.
Nah, macam-macam katrol berdasarkan tempat kedudukan, katrol itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu katrol tetap. Katrol tetap ini sama dengan prinsip kerja dari katrol pada tuas jenis pertama atau pengungkit jenis pertama. Kalian lihat di gambar ini, ya. Titik tumpu, kalian lihat ini titik tumpu. Titik tumpu itu berada di tengah, ya. Jadi titik tumpu yang berada di tengah, kemudian ini titik beban dan ini adalah titik kuasa. Jadi ini persis seperti tuas jenis pertama. Ya, titik tumpunya berada di tengah. Nah, pada katrol, ya, pada katrol tetap ini kalian lihat ini ada KM sama dengan LK per LB. Sama seperti kemarin, KM itu adalah keuntungan mekanis. Ya, jadi keuntungan mekanis pada saat menggunakan katrol itu bisa dihitung dari pada saat kita mengukur lengan kuasa dengan lengan beban. Nah, pada katrol tetap ini lengan beban, ya, kalian lihat di sini ini lengan beban. Tadi ini bebannya, kemudian sampai ke titik tumpu ini disebut sebagai lengan beban, dan ini gaya kuasa sampai ke titik tumpu ini disebut lengan kuasa. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanis pada katrol tetap itu diperoleh dari LK per LB sama dengan 1, ya. Jadi mengukur berapa lengan kuasa dibagi dengan lengan beban dan hasilnya 1, ya. Hal ini berarti keuntungan mekanis pada katrol tetap itu sebenarnya tidak ada keuntungan, tetapi hanya ada keuntungan arah saja. Karena pada katrol tetap itu mengubah gaya angkat menjadi gaya tarik, ya, hanya mengubah gaya angkat menjadi gaya tarik. Misalnya ada seseorang akan mengangkat beban dari sini, kemudian katrolnya yang di sini dan diberi tali dan ditarik dengan gaya kuasa di titik F ini, ya. Jadi ingat, pada katrol tetap ini itu tidak ada keuntungan mekanisnya, tetapi diperoleh keuntungan arahnya saja, yaitu dia mengubah gaya angkat menjadi gaya tarik, ya. Kemudian yang selanjutnya jenis katrol yang kedua yaitu katrol bergerak. Nah, katrol bergerak, sebenarnya katrol bergerak ini adalah katrol yang dapat bergerak dengan bebas, ya, pada saat katrol dipakai, ya. Jadi bisa bergerak dengan bebas pada saat katrol ini dipakai. Prinsip kerja dari katrol bergerak ini sama dengan pengungkit jenis kedua, ya. Kalian ingat pengungkit jenis kedua kemarin, yaitu titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, kalian lihat di gambar, ini adalah titik beban, kemudian ini adalah titik tumpu, dan di dekat dengan gaya ini adalah titik kuasa. Nah, untuk katrol bergerak ini titik bebannya itu berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi titik bebannya yang ada di tengah, ya. Nah, bagaimana keuntungan mekanisnya, ya? Keuntungan mekanis pada katrol bergerak itu jumlahnya sama dengan 2, ya. Jadi pada katrol bergerak ini panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, ya. Sehingga pada katrol bergerak ini keuntungan mekanisnya yaitu LK per LB, ya, sama dengan 2 atau 2 LK per LB sama dengan 2, ya. Jadi keuntungan mekanis pada katrol bergerak yaitu 2 kali LB dibagi dengan 2 kali LK per LB, ya.
Jadi karena 2 LK-nya tadi jumlahnya ada 2, sehingga disebut dengan 2 kali LK per LB, ya, sama dengan 2. Jadi pada katrol bergerak ini keuntungan mekanisnya dapat dicari dari 2 kali panjang LK dibagi LB, hasilnya sama dengan 2. Dan ingat, prinsip kerja dari katrol bergerak itu sama dengan tuas jenis kedua, yaitu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, ya. Kemudian untuk selanjutnya kita ke katrol jenis yang ketiga, yaitu katrol ganda, ya. Katrol ganda itu adalah katrol yang merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak, ya. Ini contohnya pada pekerja-pekerja bangunan, ya. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi, orang menginginkan agar dapat mengangkat beban yang berat cukup dengan gaya yang seminimal mungkin, sehingga mereka menggunakan katrol ganda, ya. Nah, jadi untuk memperoleh keuntungan mekanis yang lebih banyak, jadi diperlukan beberapa katrol tetap yang digabung menjadi katrol berganda, ya. Nah, keuntungan mekanisnya pada katrol ganda ini dihitung dari berapa jumlah tali yang ada pada katrol ini, ya. Jadi keuntungan mekanisnya yaitu sama dengan jumlah tali yang ada pada katrol, ya. Nah, kemudian untuk gayanya, ya. Untuk gayanya pada katrol tunggal atau katrol tetap, F, ingat ya, F itu adalah gaya kuasa, W artinya adalah beban, ya. Jadi untuk katrol tunggal atau katrol tetap, gaya itu sama dengan W. Jadi berapa lengan kuasanya itu akan sama dengan lengan beban, atau gaya sama dengan beban, ya. Itu untuk menghitung gayanya. Kemudian katrol majemuk, ya, katrol majemuk atau katrol ganda, ya. Jadi simbol F itu adalah gaya, kemudian simbol W adalah beban. Nah, untuk menghitung F-nya itu adalah W dibagi dengan jumlah katrol. Jadi gayanya diperoleh dari berapa bebannya dibagi dengan berapa jumlah katrol yang dipakai, ya. Jadi itu menghitung gayanya. Kemudian katrol bergerak, ya. Untuk katrol bergerak, untuk mencari nilai F-nya, F itu diperoleh dari, ya, F sama dengan setengah W, ya. Jadi gayanya itu diperoleh dari setengah beban yang ada pada katrol atau setengah dari beban yang akan diangkat oleh katrol tersebut. Itu untuk mencari nilai F pada katrol bergerak. Jadi itu penjelasan mengenai katrol. Kemudian kita ke pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu pesawat sederhana yang keempat, roda gigi atau gear, ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering menggunakan atau melihat dari roda gigi atau gear, ya. Kalian lihat di gambar ini. Gear itu adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan dan berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin, ya. Jadi ini ada roda gigi, ya, atau gear, ya. Ini tujuannya, ya, untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Bisa kalian perhatikan misalnya roda gigi atau gear pada sepeda, ya. Gear pada sepeda itu adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana yang disebut dengan roda berporos. Kalian tahu roda berporos? Roda berporos itu adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran yang berbeda, ya. Kemudian bisa berputar secara bersamaan. Itu yang dimaksud dengan roda berporos, ya. Nah, kalian
perhatikan di gambar, ini adalah contoh roda berporos, itu pada roda kendaraan. Di sini contohnya adalah roda sepeda, kemudian pada kincir air, ya. Kalian perhatikan nih, perhatikan rangkaian gear pada sepeda, ya. Pada sepeda ini tersusun dari gear depan dan gear belakang, ya. Ada gear depan, ada gear belakang. Nah, gear depan itu biasanya ukurannya lebih besar, ya, sehingga jari-jari yang ada pada gear ini juga lebih panjang. Nah, karena dia jari-jarinya lebih panjang, pada gear depan ini dia memiliki putaran yang lebih lambat dibanding dengan gear yang belakang. Gear yang belakang ini jari-jarinya lebih pendek sehingga putarannya menjadi lebih cepat, ya. Kemudian perbedaan kecepatan gear kecil dan gear besar itu bisa menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar pada roda. Itulah sebabnya gear depan dan gear belakang sepeda itu dibuat tidak sama. Kalian lihat pada gambar, ini gambar gear pada sepeda, ya. Dengan gaya yang kecil yang kita berikan pada sepeda melalui pengayuh, ya, ya, akan didapatkan gaya yang lebih besar pada roda bagian belakang. Jadi pada saat kita mengayuhkan ini bisa menghasilkan gaya yang lebih besar pada sepeda, ya. Jadi sebenarnya anak-anak, seluruh pesawat sederhana yang telah kita pelajari itu sebenarnya mengubah, ya, sebenarnya dia mengubah bentuk energi menjadi energi dalam bentuk yang lain, ya. Nah, untuk perbandingan antara energinya, jadi energi yang kita keluarkan dengan energi yang masuk itu berbeda. Jadi perbandingan energinya itu disebut dengan efisiensi. Efisiensi itu adalah energi keluaran yang bermanfaat dibagi dengan energi masukan total, ya. Jadi itu penjelasan Ibu mengenai pesawat sederhana, ya. Jadi kalian pelajari lagi di rumah, ya. Kemudian kalian untuk tugas nanti akan Ibu kirim lewat WA, ya, WA grup. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.